Ya, EPI ataupun Economy Political International, atau kalau yang biasa kita istilahkan dengan Halo teman-teman. Nama saya Alif Harel. Nomor 8. Yang ada akunnya ya, bye-bye. Pertanyaan pertama, definisi EPI dalam HI. ya EPI ataupun Economy Political International, atau kalau yang biasa kita istilahkan dengan ada juga Global Political Economic. Itu adalah sebuah kajian dalam studi HI yang mana mempelajari tentang keterkaitan antara aspek ekonomi dan politik, yang mana kedua faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain, dalam artian bahwa di saat kita mendengar istilah Global Political Economy atau International Political Economy, artinya bahwa bagaimana sebuah situasi ekonomi itu dapat mempengaruhi perilaku politik, which is itu mungkin mengarah kepada kebijakan, dan sebaliknya pula bahwa kebijakan itu dalam aspek politik tentu akan mempengaruhi yang namanya kondisi ataupun keadaan ekonomi. Nah, skupannya adalah kalau ada kata global dan kata international, artinya bahwa kedua faktor ini saling mempengaruhi dalam tatanan politik dan ekonomi internasional. Begitu kalau secara definisi yang sederhana kita pahami. Untuk yang keduanya, bagaimana sejarah EPI dalam HI? Oke, berbicara sejarah ekonomi politik internasional ataupun Ekopolin dalam kajian HI, muncul banyak versi. Artinya muncul banyak versi. Ada yang mungkin berangkat dari perkembangan Perang Dingin, mungkin ada yang berangkat dari awal mula menginjak abad ke-20 di 1930 dengan momentum Great Depression di Amerika Serikat misalnya. Tapi sesungguhnya menurut pandangan saya bahwa sejarah Ekopolin itu sudah sejak lama dibentuk dan sudah sejak lama muncul secara historis itu dari masa kolonialisme. Nah, dalam artian bahwa tentu kolonialisme yang terjadi misalnya katakanlah di Indonesia, refleksi sejarahnya masuknya VOC kan adalah sebagai representasi perusahaan. Nah, ini tentu murni bicara soal dinamika ekonomi. Akan tetapi ada tentu aspek politik yang mempengaruhinya. Nah, sesuai dengan definisi di awal tadi, terlihat bahwa ternyata masuknya VOC dalam kerangka bisnis, dalam kerangka multinational corporation, tapi pemerintah Belanda pun sebenarnya terlibat dalam orientasi, arah, serta bahkan motif sampai kepada tujuan daripada VOC tersebut. Nah, artinya kalau bicara sejarah ekonomi politik internasional, saya lebih menyukai itu titik refleksi historisnya dari kolonialisme. Nah, mungkin kalau secara konseptual pula ada yang dikenal dengan istilah sebuah pandangan Keynesians itu, di mana berbicara soal dinamika Ekopolin itu, dinamika Ekopolin dalam HI khususnya misalnya, bahwa istilah laissez-faire di masa klasik, laissez-faire dalam artian pasar itu dibiarkan begitu saja, menurut Keynesians tidak bisa. Nah, ada keterlibatan negara, ada keterlibatan politik dalam mekanisme pasar. Nah, itu yang menurut pandangan saya memasuki abad ke-20 bahwa titik pijakan perkembangan Ekopolin berdasarkan pandangan Keynesians menjadi semakin populer begitu. Nah, tapi sekali lagi kembali bahwa kalau secara historis yang panjang, saya lebih suka memulai menganalisis Ekopolin itu dari pendekatan kolonialisme begitu. Saya rasa begitulah pandangan sejarah daripada ekonomi politik internasional. Baik, untuk bagaimana ruang lingkup kajian EPI dalam HI? Oke, bicara soal ruang lingkup kajian EPI dalam HI, kalau misalnya kita merefleksikan sejarah, berbicara ekonomi tentu tidak lepas dan tidak bisa dipisahkan daripada perdagangan. Nah, hanya saja perdagangan di masa kolonialisme itu kan tentunya diperkuat pula dengan motif politik atau bahkan sampai ada kepada motif-motif militeristik misalnya. Nah, akan tetapi kalau bicara perkembangan ekonomi politik internasional, apalagi dalam kerangka misalnya ruang lingkup, nah ini semakin dinamis dan kompleks.
salah satu momentum bahwa perkembangan ekonomi politik yang mempengaruhi ruang lingkup kajiannya itu ditandai dengan tadi Great Depression 1930, dipertegas pada tahun 2008 yaitu krisis keuangan di Amerika Serikat. Nah, ini yang membuat bahwa kajian EPI ruang lingkupnya semakin dinamis. Bahkan berbicara soal ruang lingkup, kajian Ecopolin juga sudah merambat kepada environmental, misalnya economic feminism begitu. Nah, tapi secara konseptual, kalau berbicara Ecopolin tidak bisa lepas dari international finance, international economic, global trade, international regime, terus berbicara environmental, bicara soal international labor, terus bicara soal currency, krisis finansial. Nah, jadi bagaimana semua ruang lingkup ini tentu tidak hanya bisa kita kaji menggunakan satu disipliner yaitu ekonomi. Pasti ada beberapa aspek-aspek politik yang mempengaruhi semua ruang lingkup ini. Nah, ini yang dikatakan dengan bagaimana perkembangan kompleksitas daripada ruang lingkup kajian ekonomi politik internasional dalam studi HI. Saya rasa itu. Bagaimana keberadaan kajian EPI di era postmodernisme? Oke, berbicara era ataupun fase postmodernisme di HI, tentu ini pasti refleksinya kita akan teringat dengan pasca Perang Dingin. Nah, momentum pasca Perang Dingin itu menjadi titik perkembangan studi HI. Nah, tentu dalam studi HI ada core subjek, ada kajian-kajian, salah satunya ekonomi politik internasional. Nah, sejalan dengan perkembangan agenda, perkembangan isu di HI, bahwa Ecopolin di masa postmodernisme ini juga semakin kompleks. Keberadaannya justru bahwa terjadi ataupun mulai muncul wacana-wacana, pembahasan-pembahasan dalam Ecopolin yang disandingkan misalnya dengan permasalahan environmental ethics misalnya, lalu kemudian ada bicara soal feminism, economic feminism, yang mana semua ini menciptakan kompleksitas sehingga pembahasan bagi sarjana HI berkaitan dengan ekonomi politik internasional semakin kompleks di era postmodernisme. Nah, ini mungkin menjadi tantangan. Ini juga menjadi sebuah kajian serta bukti daripada perkembangan keilmuan ekonomi politik internasional bahwa kajian ini dapat berjalan secara bersamaan dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang menarik, mungkin bisa kita kaji bersama-sama bahwa ada pandangan lain, ada keunikan lain. Kenapa bisa misalnya isu perempuan itu bisa menjadi begitu besar wacananya dalam agenda ekonomi politik internasional, atau bahkan tadi environmental, bahkan sekarang dalam rezim internasional pun hampir semua pembahasan ekonomi politik itu tidak bisa dilepaskan daripada agenda lingkungan hidup misalnya. Nah, itu salah satu bukti bagaimana keberadaan ekonomi politik internasional di fase postmodernisme begitu. Belum lagi ditambah dengan implikasi media massa dalam interaksi ekonomi politik internasional. Saya kira begitu kita bisa melihat keberadaan Ecopolin dalam era postmodernisme. Oke, contoh fenomena HI yang berkaitan dengan kajian EPI banyak pasti, banyak. Cuman saya lebih suka memberikan contoh dan tadi momentum perkembangan ekonomi politik internasional itu semakin kompleks itu di tahun 2008. Nah, mungkin dari kalangan sarjana HI baik di Indonesia misalnya atau mungkin di Inggris di London School Economic Political mulai semakin berkembang itu dan makin banyak peminat untuk penstudi Ecopolin itu setelah krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, ini satu contoh sebenarnya dalam fenomena HI bagaimana kegagalan misalnya kapitalisme, kegagalan liberalisme di era modern hari ini, bahwa laissez-faire ataupun pasar itu akan merecovery dirinya sendiri di masa krisis itu ternyata dipertanyakan. Nah, dalam artian bahwa negara perlu turut campur tangan. Nah, akan tetapi di sisi lain ada pula kritik, misalnya bahwa campur tangan negara yang terlalu besar juga akan membatasi ruang gerak daripada market. Nah, di sini yang menarik bahwa di tahun 2008 negara sekaliber Amerika Serikat pun harus turut hadir secara kuat dalam aspek institusional politiknya untuk terjun melakukan recovery ekonomi yang dilakukan oleh yang distimulus atau bahkan disebabkan oleh
apa namanya subprime mortgage ya, kalau teman-teman bisa baca subprime mortgage berkaitan dengan krisis daripada finansial di Amerika Serikat. Nah, di sini yang saya rasa contoh kasus seperti apa tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, pelaku bisnis, dan kebijakan politik untuk mencari sebuah solusi dalam fenomena hubungan internasional yang lebih besar lagi. Saya rasa itu kalau bicara contoh. Bagaimana untuk masa depan kajian EPI dalam studi HI? Oke, masa depan kajian EPI dalam studi HI. Tentu kalau teman-teman baca buku-buku pengantar sejarah kemunculan awal disiplin HI, kita tidak bisa lepas dari pembahasan keamanan, perang dan damai. Nah, itu agenda yang paling besar pengaruhnya dari kemunculan studi ini. Kan bisa dibilang kan bahwa studi HI ini umurnya sebenarnya masih terbilang muda sebenarnya di tahun 1919. Nah, akan tetapi bergeraknya dinamika kehidupan the global society misalnya, terus berbicara soal international economic yang begitu kompleks tadi, tentu akan memberikan warna, corak, dan bahkan situasi di masa depan yang mungkin saja semakin tidak terprediksi. Ilmu itu kan dia dapat menggambarkan, dia dapat mengkritik, dia dapat menjadi sebuah solusi dalam kehidupan dan keberadaban dan katakanlah peradaban manusia. Nah, masa depan Ekopolin di tengah apalagi tanda dengan COVID, bagaimana tarik-menarik konflik yang ada di Rusia dan Ukraina, bahwa aspek politik mempengaruhi krisis pangan misalnya. Nah, ini semuanya tidak bisa lepas daripada kajian ekonomi politik internasional. Yang mana ada tiga ya yang kita ketahui, ada tiga perspektif utama, misalnya ada liberal, ada merkantilism, dan social marxism misalnya. Nah, ketiga ini pun menurut pandangan saya pasti akan berkembang, apalagi dengan kemunculan ekonomi syariah Islam misalnya sebagai sebuah perspektif baru, nilai, norma, dan prinsip baru dalam ekonomi internasional. Nah, saya rasa masa depannya terus akan berkembang, lalu dunia dan negara pun akan semakin kompleks membicarakan dua agenda ini, yaitu politik, ekonomi, dan bagaimana kaitannya. Jadi mungkin saran terakhir saya kepada teman-teman yang ada di studi HI, sarjana HI, ya bukan ajakan sih ya, tapi saya melihat bahwa ekonomi politik internasional menjadi salah satu kajian yang memberikan tawaran menarik, serta mungkin tak pernah lekang oleh waktu, karena kita akan berbicara soal aspek politik dan ekonomi dalam tatanan politik internasional. Saya rasa itu yang akan menjadi titik dan penanda bahwa ekonomi politik internasional tidak akan pernah hilang di masa depan. Begitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Ramadan. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 22. Halo teman-teman, nama aku Salwa Rehana Zahrani Abdi. Aku dari jurusan HI Universitas Pasundan Angkatan 21. Nama saya Abi Farel, saya dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 21. Oke, halo teman-teman semua. Aku Balkis Alfiatus Syifa Nawawi, tapi bisa dipanggil Balkis aja. Dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2022. Dengar-dengar sih mau main games ya, cuman aku belum tahu. Kurang tahu? Nah, di depan ini udah ada kotak sama papan salahnya. Jadi rumusnya itu akan ambil satu buku yang isinya angka. Terus jangan lupa nanti dari kita dapat nomor berapa. Nanti dari kita bakal ngasih pertanyaan seputar Ekopolin. Baru kalau menurut kamu itu salah atau benar, papannya diangkat. Boleh. Udah siap kan? Siap. Oke, boleh langsung diambil nomornya di dalam. Ambil aja nih. Duh, maaf ya, ini nyampah. Nomor 5. Jadi saat ini kan lagi banyak berita soal Indonesia banding nikah WTO kan. Kira-kira menurut kamu itu benar atau salah? Aku
loh. Cuma ternyata gugatannya itu kalah. Tapi info lebih lanjutnya, mereka ngajuin banding lagi, masih proses. Semoga ada kabar baik. Nomor 11. 11. Jadi pernyataannya itu solusi terbaik dalam menghadapi resesi di tahun 2023 tahun depan itu adalah UMKM. UMKM. Kira-kira itu benar atau salah ya? Menurut aku benar. Ya, jadi menurut data Kementerian Koperasi, usaha kecil dan menengah, tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu, sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37%. Oke. Nomor 8. Oke, nomor 8 itu menurut Teteh benar apa salah ya kalau World Bank itu pusatnya ada di New York City, Amerika Serikat? Kira-kira menurut Teteh kenapa? Sebelumnya aku kurang yakin, cuman aku mikirnya kayak kan Amerika Serikat itu salah satu dari negara adidaya, jadi mungkin aja gitu World Bank pusatnya ada di situ. Oke, aku kasih lanjut ya. Jadi pernyataan yang benar itu salah karena dari web yang aku baca ini World Bank itu terletak di Washington DC, Amerika Serikat. Washington. Nah, Bank Dunia sendiri itu adalah organisasi skala global yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bank Dunia juga dirancang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ekonomi pada negara anggotanya. Dapat nomor 1. Oke, jadi nomor 1 itu pernyataan ekonomi politik internasional mulai menjadi kajian dalam studi hubungan internasional sejak tahun 1970-an. Kira-kira itu benar atau salah ya? Setahu aku mah ya, kalau pertanyaan yang tadi tuh benar sih, tapi nggak tahu penjelasannya tuh kayak gimana. Oke, jadi sebaca bukunya aku, ekonomi politik internasional itu mulai menjadi kajian dalam studi hubungan internasional sejak tahun 1970-an. Nah, pada saat itu negara-negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang disebabkan oleh pemboikotan pasokan minyak oleh negara-negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik ekonomi negara-negara di dunia. Sehingga krisis ini menjadi awal timbulnya kesadaran para pemegang otoritas pemerintahan bahwa faktor ekonomi menjadi sangat penting dan menentukan proses politik dan sebaliknya. Panjang juga ya penjelasannya. Ini nomor 6. Oke, jadi nomor 6 itu pernyataannya WTO atau World Trade Organization merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan negara. Kira-kira menurut Teteh itu benar atau salah? Menurut aku benar. Soalnya dari namanya udah World Trade Organization, di mana yang pernah aku baca trade itu mengenai perdagangan yang kita membeli bisnis yang membeli jasa atau barang gitu lah. Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi WTO itu adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. WTO ini dibangun pada tahun 1990. Udah kelihatan. Oke, nomor 11 itu menurut Akang benar atau salah ya? Malaysia itu kemarin hadir di agenda G20 di Bali. Salah. Kira-kira kenapa? Karena setahu saya Malaysia belum memenuhi syarat atau kriteria. Ya, jelasin dulu ya. Ya, boleh. Kenapa Malaysia belum bisa hadir? Jadi Malaysia ini tidak memenuhi kriteria pada klasifikasi populasi serta capaian PDB yang menjadi syarat dalam masuk anggota G20. Nomor 13. Pernyataan itu Decent World and
Karena SDGs nomor 3 itu tentang good health and well-being. Jadi decent work and economic growth itu masuk ke SDGs nomor 8. Ya. Yang ketiga itu kehidupan sehat dan sejahtera, keempat itu pendidikan berkualitas, kelima itu kesetaraan gender, keenam itu air bersih dan sanitasi layak, ketujuh itu energi bersih dan terjangkau laut, kedelapan itu pekerjaan layak dan lingkungan, kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang 10 berkurangnya kesenjangan, yang 11 otak dan komunitas berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ada ekosistem laut, yang ke-15 ada ekosistem darat, yang ke-16 itu ada perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir ada kemetaan untuk mencapai tujuan. Oke, makasih Teh penjelasannya. Kira-kira gimana nih James? Seru nggak? Seru. Mungkin ditambah lagi kayak pertanyaannya itu, biar lebih seru sih kata aku. James seru nggak? Seru sih, soalnya kayak apa ya, kalau di kelas kan kita belajar monoton ya, kita cuman ngeliatin guru, dosen, kadang ngantuk juga, kadang suka pengen cabut gitu kan. Kalau di sini kan kita kayak nuansa baru lah. Nah, kita sekarang ajakin dong teman-temannya buat cari tahu lebih dalam soal isu-isu HI, terutama ekopolitik. Oke, halo teman-teman semua. Ayo jangan lupa untuk lebih cari tahu lebih dalam lagi tentang isu-isu HI, terutama tentang ekopolin di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi kalian yang sedang menonton saya berdiri di sini, kalian boleh nonton lagi di YouTube Himhi di bawahnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Yang ada akunya ya. Bye-bye.